Sekarang kita ke Ini Bung mancing Chris Komari, ya. Bung Chris Komari ini sahabat lama di San Francisco ini. Biasanya ini tadi saya lihat tapi kelihatan wajahnya ini. Halo Bung Chris. Halo. Ah, sudah menghilang ya Bung Chris. Oke, kalau sambil kita nunggu Bung Chris ya, tadi kan sudah ini ada pertanyaan tapi di chatting room. Saya gabungkan ini dari Dandelion di New York ya. Yang mengatakan bahwa apa rakyat masih bisa mengharapkan dengan kondisi yang ada saat ini, apakah rakyat masih bisa punya harapan karena di ulang tahun yang ke-76 ini seharusnya kan nasib dan tingkat kehidupan mayoritas rakyat Indonesia itu semakin membaik. Tapi ini kelihatannya kok semakin miris dan tragis. Justru yang menikmati kue kemerdekaan Indonesia adalah warga negara Indonesia yang keturunan yang notabene mereka tidak ikut perjuangan kemerdekaan Indonesia secara langsung. Apesnya mereka yang sekarang memegang kekuasaan dengan membiayai partai-partai yang ada di Indonesia juga militer dan Polri. Kemudian ada juga pertanyaan dari New York dan dari Firman Pratama itu kalau dilihat dari sejarah berdirinya partai politik dan menjelaskan bahwa tidak ada kepentingan rakyat yang ada kepentingan pribadi, lantas rakyatnya sebagai apa? Ini kurang lebih hampir sama gitu loh, Mas. Ini mau dilanjut lagi satu pertanyaan lagi atau gimana? Satu lagi nggak, Bang? Oke. Ini ada pertanyaan dari ini lokasinya saya nggak tahu, ini mungkin di Australia atau di mana. Albintani Mujid. Ya. Pertanyaannya adalah ada istilah hukum negatif. Hukum ini menunjukkan jika demokrasi selalu berpihak kepada yang banyak, demokrasi tidak berpihak kepada yang benar. Dalam hubungan ini yang mengemuka justru yang sedikit berupaya memanipulasi sistem agar yang banyak berpihak kepada yang sedikit ini. Mereka yang memiliki kekayaan, mungkin oligarki maksudnya. Ada juga pendapat yang mengatakan jika saat ini dengan istilah rasa 1965, baunya 1998. Ini disebabkan dendam sejarah ideologi yang masih tersisa dan terlupakan. Kemudian yang ketiga, penentu pemimpin presiden, istilahnya presiden pilihan rakyat langsung, ternyata yang menentukan MK melalui pembatasan dengan persentase presiden threshold. Ini mohon tanggapan dari para narasumber. Gitu. Ya, jadi saya kira kita ke Bung Ferry ya. Ini karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah hukum tadi ya. Soal MK dan sebagainya, ini Anda mainannya di situ. Tapi yang tadi juga ada yang menarik tadi, nanti saya minta juga Bung Henry Satrio untuk menjawab, karena memang realitasnya ini sekarang ini di Indonesia di tengah pandemi ini ada satu fenomena yang sangat menarik, dan tadi disinggung oleh Dandelion dari New York ya tadi, Mbak Dandelion dari New York. Faktanya menunjukkan bahwa orang Indonesia yang kaya itu jumlahnya semakin banyak. Yang punya kekayaan 1 juta US dollar itu meningkat 62,3% gitu sekarang ini. Sementara yang lain kelas menengah itu banyak turun. Nah, ini kaitannya bukan persoalan hanya soal kaya atau miskin, tapi berkaitan hilangnya kelas menengah di Indonesia ini kan, dan berkaitan dengan masa depan demokrasi Indonesia ini sangat sangat menarik. Itu data-data yang real, karena itu Bank Indonesia juga mengakui itu bisa dilihat dari nilai tabungan yang ada kelompok tertentu yang semakin membesar, sementara kelompok kelas menengah itu yang tadi near poor itu sekarang menjadi poor. Silakan Bung Ferry. Makasih Mas Ersu, pertanyaannya luar biasa, beragam, dan ini mau merangkainya agak kerepotan. Tapi saya mungkin mulai dari yang mudah untuk saya jelaskan. Yang ada di Konstitusi Indonesia itu problemnya bukan presidensial threshold ya, ambang batas keterpilihan menjadi presiden, karena itu sudah ditentukan ya, mesti 18 provinsi, 20% lebih, mencapai suara 50% lebih ya. Di setiap provinsi itu 20%, yang 18 itu clear, aturan mainnya ada di konstitusi sehingga orang tidak bisa macam-macam. Yang tidak clear itu adalah presidential candidacy threshold, ambang batas pencalonan presiden. Nah, di pasal 6A ayat 2 yang saya ceritakan tadi. Nah, di sana seringkali terjadi permainan, bahkan sudah mulai
di saat pemilihan presiden langsung pertama di 2004. Memang angkanya 10 hingga 15% ya, 10 ya kalau tidak salah 10 sampai 15% atau 15% sampai 20%. Saya tidak ingat betul clear waktu itu. Tapi kenapa Pak SBY bisa maju? Karena ada penjelasannya untuk sementara 3%, karena itu yang pertama ya, gitu ya. Sehingga waktu itu Pak SBY bisa maju. Jadi rekayasa 1 sudah dimulai di sana dan harus diingat permainan dalam berbagai hal juga dilakukan oleh partai politik. Misalnya kita itu, ini kembali soal tidak konsisten dan konsekuen dengan konstitusi ya. Kita itu tidak sadar dalam menjalankan konstitusi itu kan ada aturan main yang harus betul-betul dijalankan benar. Misalnya pemilihan hakim MK, ujung wasitnya kan di sana. Tapi malah pemilihan hakim MK hanya berdasarkan kepentingan dari kekuasaan politik. Kalau disimak dengan baik, kehendak konstitusi itu bilang begini, memang hakim MK itu ada peran dari DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Tapi perhatikan kalimat konstitusinya, diajukan oleh 3 oleh DPR, 3 oleh Presiden, dan 3 oleh Mahkamah Agung. Diajukan, bukan dipilih. Konsep konstitusionalnya mestinya menggagas proses pemilihannya itu betul-betul independen. Mau lembaga yang mana saja yang mengajukannya. Supaya wasitnya betul-betul independen. Makanya dulu kami sudah mengusulkan dan ribut soal itu. Jangan kemudian proses pemilihan itu diserahkan ke DPR, kepada Presiden dan MA. Kalau komposisi partai mayoritas di parlemen itu sama dengan partai yang mengajukan presiden, jadi partai presiden itu sama dengan partai mayoritas di parlemen, selesai seluruh permainan. Wasitnya sudah pasti orang-orang partai mayoritas, sehingga tidak ada wasit yang adil. 3 dari DPR kalau partainya mayoritas, ditambah dari Presiden 3, 6 sudah full suaranya di MK, gitu ya. Maka usulannya waktu itu sebenarnya melibatkan komisi yudisial atau setidak-tidaknya membuat format yang sama antara DPR, Mahkamah Agung dan Presiden dan betul-betul berlangsung independen. Kalau yang ada tampil sekarang ini kan permainan saja. DPR berubah-ubah model pemilihan anggota DPR. Presiden kesannya konsisten dan terbuka, tetapi kita tahu itu sudah diatur sedemikian rupa, gitu ya. Apalagi Mahkamah Agung yang tertutup ya, yang tidak bisa dipercaya proses pemilihannya seperti apa. Jadi soal MK itu memang problematika luar biasa. Sejarahnya dulu MK kan diisi oleh para begawan ya, Prof. Jimbi dan kawan-kawan itu. Karena waktu itu politisi belum sadar fungsi MK itu seperti apa. Namanya juga lembaga baru ya. Begitu sadar bisa banyak undang-undang yang bermasalah dibatalkan. Begitu proses penyelenggaraan pemilu bermasalah kemudian bisa dibenahi. Barulah orang-orang partai politik sadar. Masuklah Pak Akil, masuklah Pak Patrialis, dan partai-partai politik yang lainnya. Masa kemudian yang mau diadili partai politik, lalu wasitnya partai politik, kan tidak mungkin, tidak pas begitu ya. Kalau ada yang mencontohkan misalnya di Amerika juga presiden yang milih, ya itu beda polanya. Presiden memang memilih hakim agung, dikonfirmasi oleh Senat, tetapi setelah itu mereka putus hubungan. Bagaimana cara memutus hubungannya? Membuat masa jabatannya panjang, sehingga mereka punya kebebasan. Nah, kalau dijawab oleh orang partai politik, kan sekarang MK sudah masa jabatannya panjang. Oh, perpanjangan masa jabatan MK itu tidak fair. Kenapa? Karena terjadi kong kali kong, jual beli perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi dengan proses pengujian undang-undang yang kontroversial. Di Indonesia diperpanjang menjadi 70 tahun atau 15 tahun masa jabatan. Jadi bisa saja dia tidak sampai umurnya 70 tahun karena dia sudah 15 tahun di MK, dia harus out gitu ya. Nah, itu model baru panjangnya masa jabatan hakim konstitusi. Tetapi tidak fair. Kenapa? Karena yang memberikan perpanjang masa jabatan adalah DPR yang sedang
berproses di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak. Karena undang-undang yang mereka buat itu bermasalah semua. Jadi semacam gratifikasi masa jabatan lah gitu ya. Di Amerika pernah terjadi, Mas Hersu. Ya. Dulu Senat itu berkeinginan naik gaji begitu ya. Tetapi dimarahin sama publik, ini kok Anda punya kewenangan, Anda lalu naikkan gaji Anda sendiri. Jadi ada kong kali kong begitu ya, menggunakan kewenangan. Caranya dibuatlah di amandemen konstitusi ke-27 Amerika itu, boleh Senat naik gaji, tetapi akan berlaku untuk Senat periode berikutnya. Jadi kehilanglah konflik of interest-nya ya, konflik kepentingannya. Harusnya kalau memang MK diperpanjang masa jabatannya, tidak berlaku untuk MK sekarang, tapi MK berikutnya itu baru fair. Baru kemudian ada bangunan ketatanegaraan yang ini. Nah ini kan kita diperbodoh-bodoh aja. Manchester United lawan Chelsea begitu ya. Lalu kemudian mereka yang akan menentukan siapa wasitnya, kurang lebih begitu. Dan akhirnya ya berantakan. Ini kalau mau pindah liga ya Mas Hersu. Nah demokrasi, ada singgungan demokrasi yang akhirnya berpihak kepada mayoritas, bukan kepada katakanlah seluruh rakyat Indonesia. Nah ini memang bangunan yang harusnya dipikirkan baik-baik secara bersama. Kalau ini karena saya banyak mencontoh Amerika, bukan karena teman-teman Amerika banyak, karena saya studi S2-nya soal perbandingan hukum Amerika dan Asia. Jadi salah satu yang menarik, misalnya Electoral College di Amerika kan dikritik ya, diprotes ya. Itu jadi bencana sehingga Donald Trump terpilih. Itu konsep yang menarik untuk negara archipelago, malah negara kepulauan. Kita itu mayoritas mutlak begitu ya. Kalau dia 50% plus 1, selesai urusan. Harusnya kalau kita bayangkan kita punya electoral college di masing-masing provinsi atau pulau begitu ya, seluruh calon presiden itu akan memikirkan betul-betul setiap pulau yang ada, setiap provinsi yang ada, dan sungguh-sungguh untuk membangunnya. Kalau tidak, mereka tidak akan terpilih atau tidak akan terpilih di periode berikutnya. Ini sekarang tinggal pilih matematikanya begini, Daeng Tata dan Mas Hersu, matematika pemilunya. Cukup menguasai Pulau Jawa plus Pulau Sumatera atau Pulau Jawa plus Sulawesi. Pasti menang jadi presiden. Nanti yang provinsi lain itu bonus lah. Yang penting 18 dia kan. Sumatera itu 10 provinsi. Nah, itu sudah kalau menjamin. Kenapa kemudian gelisah sekali Jokowi setelah menang bahkan ya dengan suara Sumatera ya karena ada ancaman ya 10 provinsi di sana. Terutama akhirnya Aceh dan Sumatera Barat. Karena hitung-hitungannya bisa merusak. Makanya konsentrasi juga ke sana. Jadi Pulau Jawa karena populasi lalu sebaran provinsi di sana. Mestinya kita membangun sistem yang pas gitu ya untuk kemudian negara kepulauan dan bagaimana rasa pertanggungjawaban partai terhadap para pemilihnya. Nah, soal sejarah partai politik ya. Sejarah partai politik dulu Indise Party itu betul-betul bekerja untuk kepentingan publik luas karena semangat awal kemerdekaan ya. Lalu kemudian berkembang, malah mereka bukan bermain politik untuk terpilih kan, tapi partai politik untuk perjuangan kemerdekaan. Jadi memang beda sejarah keindonesiaan soal partai. Lalu berkembang setelah pemilu 55, barulah partai kita, setelah dapat ilmu jadi partai kan, bagaimana permainan dan segala macamnya, itu kerusakan lumayan besar, apalagi kemudian masuk kekuasaan otoriter yang membatasi partai-partai tertentu, sampai kemudian 3 partai dominan ya, yang kemudian pemilunya bisa direkayasa sedemikian rupa. Partai akan menarik kalau memang tadi Bang Fahri sudah bicara, memang kita tidak akan mungkin dari nol, tetapi bukan tidak mungkin bisa membangun rekayasa yang baik untuk sistem demokrasi, terutama partai politik. Nah, mimpi untuk partai-partai baru kan tidak hanya Gelora ya, saya catat ya, ada teman-teman yang juga membangun partai baru yang lain ya, yang sempat diskusi. Mereka selalu punya kendala soal bagaimana biaya politik kita itu terlalu tinggi sehingga partai-partai baru tidak berkembang.
Kalau kemudian kita mau kasih dana untuk partai politik dari negara, catatannya mereka harus dibatasi dana dari luar. Nah, ini kan partai tidak mau. Kalau bisa dana dari partai ada, dana dari luar juga ada. Dan lucunya nanti dalam pertanggungjawaban yang ditanggung-jawabi oleh partai hanya dana dari negara. Padahal konsep bantuan negara itu harus 100% diaudit gitu ya. Yang dari negara diaudit dan dari luar negara diaudit. Karena kita tidak tahu percampurannya seperti apa. Jangan-jangan dana dari negara itu untuk kamuflase untuk dana masuk yang besar. Nah, belum lagi kita, ini menunjukkan demokrasi kita tidak fair, Mas Ersu. Negara biayai partai, ya partai dapat uang dari penyokongnya, lalu kemudian ada auditor yang namanya BPK. Tapi anggota-anggota BPK adalah mantan anggota partai politik. Almost 100% gitu ya. Nah, pertanyaan saya, siapa dalam Liga Inggris maupun Liga Spanyol dan liga-liga profesional lainnya yang akan setuju wasitnya kalau MU yang bertanding dengan Chelsea, wasitnya adalah mantan pemain MU? Pasti Chelsea akan protes. Begitu juga sebaliknya. Bagi saya konsep itu konyol. Kita tahu itu konyol, tapi kita mencoba melegitimasinya. Inilah proses demokrasi ke Indonesia dengan berbagai nggak fair. Kita harus benahi dan itu harus disuarakan. Terakhir soal masalah akut partai politik di Indonesia. Saya sekali lagi tidak bicara bahwa saya benci partai karena di dalam keilmuan saya sulit membangun demokrasi modern seperti yang ada di berbagai negara tanpa relasi partai politik. Partai politik pilihan, katakanlah ya, satu-satunya ya untuk kemudian menata bangunan modern kenegaraan yang kemudian sulit digantikan, dicarikan lawannya. Nah, apakah kemudian pilihannya mencari model lain yang baru, atau kita mau memperbaiki partai politik kita sehingga berimbas kepada demokrasi yang lebih baik. Ini satu catatan terakhir ya. Partai politik sebenarnya seringkali punya kesadaran, tetapi begitu kesadaran ada, mereka sadar pula untuk kemudian merekayasa ke hal yang jauh dari real. Contoh, saya ingat tahun sebelum 2014 itu kita pernah bertemu dengan partai politik ya. Setelah 2014, Mas Ersu, antara berbagai lembaga penelitian, termasuk KPK di dalamnya, 10 partai politik, waktu itu 10, dan belum 9 seperti saat ini di parlemen, seluruh sekretaris jenderal partai dan bendahara umum partai mengatakan sepakat untuk menata demokrasi dengan syarat ada bantuan yang lebih baik dari negara kepada partai, sehingga makanya sekarang 1000 ya, begitu ya, bersuara. Dengan catatan mereka akan melakukan keterbukaan terhadap partai politik, terhadap negara soal dana itu. Begitu semua sepakat membangunnya, kami menolak membangunnya dengan peraturan pemerintah ya, soal bantuan dana tambahan kepada partai. Kami menginginkan dalam undang-undang karena ada konsekuensi bahwa mereka harus kemudian mempertanggungjawabkannya secara terbuka. Waktu itu alasan partai waktu pendek dan segala macam, jadilah PP. Begitu dana dibantu oleh negara, pertanggungjawaban sampai sekarang tidak ada. Nah, ini akhirnya ya kita tidak tahu uang partai itu uang dari mana dan seperti apa. Dan kalau memang partai mau sih sebenarnya memang akan ada ruang publik ingin berpartisipasi dengan baik. Satu, karena angka kepercayaan jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara di Eropa. Kedua, ada rasa ingin terlibat secara politik. Lihat saja di 2019, begitu masifnya keterlibatan publik, tetapi partai gagal memanfaatkan kemasifan itu dalam bentuk dukungan yang jelas, gitu ya. Bukan hanya suara-suara di media sosial, tapi bentuk dukungan bahwa saya akan menyalurkan aspirasi Anda, tapi partai butuh dana. Anda mampu dalam jumlah berapa, begitu ya. Nah, sepanjang pertanggungjawabannya jelas, pasti publik akan mau terlibat lagi. Nah, problematika partai kita, uangnya mau,
pertanggungjawabannya tidak mau. Nah itu problem, Mas. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bung Ferry.